ya, benar ya? Sini ya, yang 7 benar ya? Iya. Sore teman-teman? Gimana kabarnya? Iya. Oke, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, kita masih diberi kesempatan ya. Ada yang makan, harus ada yang di kamar mandi ya. Biar kita relax sejenak ya. Kalau nanti saya bilang tepuk 1 ya, ada tepuk 1. Kalau nanti saya bilang tepuk 2, dan jangan ada yang salah. Karena yang salah nanti akan saya tanya sesuatu. Ya, ini biar gak ngantuk dan kita perlu pemasukan memori biar nanti sama-sama semangat. Semangat ya, cara ini ya. Oke, 1. Kalau nanti saya bilang tepuk 2, dan jangan ada yang salah. Karena yang salah nanti akan saya tanya sesuatu. Ya, ini biar gak ngantuk dan kita perlu pemasukan memori biar nanti sama-sama semangat. Semangat ya, cara ini ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3. Mbak Nia. Tentang ada apa saja? Ada historis, teologis, normatif, Terus sosiologis dan antropologi. Oke, yang historis jelaskan. historis itu ada mengenai sejarah Agama ya. ya. Dan yang lain menyelesaikan. Oke, kasih plus untuk Mbak Nia. Agama. Jadi ketika agama ini diyakini teman-teman, maka akan memunculkan sikap dari pemeluk agama itu sendiri. Nah, setidaknya kalau kita kutip dari pendapat beliau ada 5. Yang pertama adalah eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektisme, dan juga universalisme. Satu daripada 5 sikap beragama itu sendiri. Itu pasti. Jadi kalau boleh saya gambarkan ya, kurang lebih ada eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektisme, dan universalisme. Dan ini menjadi hal baru teman-teman, selain bahwa memang agama sebagai eksklusivisme. Ya tadi sudah saya jelaskan, ya eklektisme itu adalah orang beragama, tetapi di satu sisi dia bimbang. Dan kebimbangannya itu, kita teman-teman tadi penjelasan kami terkait dengan sikap beragama, dan hari ini kita coba akan analisis nanti menjadi 5 kelompok, ya, 5 kelompok, dan nanti dari setiap pandangan itu saya ingin dalam setiap kelompok itu mencari faktor apa saja. Misalkan ketika orang menjadi eksklusif itu faktornya apa gitu. Dan orang tendensi juga inklusif itu faktornya apa. Ada juga kenapa orang menjadi eklektisme. Ya tadi sudah saya jelaskan, ya eklektisme itu adalah orang beragama tetapi di satu sisi dia bimbang. Dan kebimbangannya itu indikasinya adalah bahwa misalkan yang Anda muslim, tetapi di satu sisi Anda juga bisa melakukan meditasi. Itu namanya eklektik. Jadi dia seperti mosaik, bisa eklektik berpindah ke sana dan ke sini. Jadi apa yang cocok di muslim Anda ambil, apa yang cocok di Buddha misalkan itu Anda bisa ambil. Sehingga nanti kelima pandangan ini baik inklusivitas, inklusivisme beragama, eksklusivisme beragama, paralisme atau pluralisme, dan juga eklektisme dan universalisme. Nanti Anda cari faktornya dan uraikan pendapat saudara kenapa itu bisa terjadi. Nanti ketika diskusi kan pasti ketemu jawabannya. Sehingga di sini nanti Anda turunkan daripada capaian pengumpulan kita itu nanti Anda secara pengetahuan itu paham. Dan silakan nanti dibagi kelompok 1. Hampir mirip sebenarnya. Yang paling berbeda itu eksklusif dan inklusif. Itu beda banget. Buruk dan baik dan buruk. Ya.
yang sini universal. Tokohnya di sini adalah Raimundo Panikkar. Ya. Dia berpandangan bahwa beragama itu seni untuk memahami, sehingga tidak perlu bentuk-bentukan, universal aja. Gitu. Terus teman-teman, ini lagi ya. Oke, satu hal saya perlu sampaikan. Sebenarnya ada diskusikan bahwa eksklusivisme atau eksklusivitas itu tidak selamanya juga diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Misalkan kita sebagai muslim, kan ada pertanyaan, boleh tidak kita meyakini yang paling benar? Ya? Boleh saja, seperti dalam Yohanes 14 bahwa akulah jalan dan akulah kebenaran. Maka barang siapa yang ingin bertemu padaku, Bapa, Allah Bapa, maka melalui jalan Kristen Anda bisa dianggap masuk surga. Itu salah satu pandangan eksklusivisme itu sendiri. Tetapi eksklusif dalam arti keyakinan beragama itu juga bisa ditempatkan, dan itu baik ketika itu ditempatkan di majelis-majelis atau apa namanya gereja-gereja kalian, tapi jangan dibawa sampai ke luar atau ke publik. Kan nggak mungkin orang beragama tidak meyakini, lantas keyakinan itu baik ketika itu tidak sampai ke level menyalahkan orang lain atau keyakinan yang begitu. Selanjutnya silakan waktunya didiskusikan dan temuan Anda apa nanti disampaikan secara kelompok sebagai capaian kemudian pada sore hari ini. Begitu. Masih dan kondisi. Jadi di sini nanti awas saja. Apa namanya? Jangan 4 menit, Pak. Jadi udah 4 menit. Apa waktunya satu tambah. Nanti pasnya menyampaikan temuan kelompoknya nanti di Zoom bacanya. Tapi di sini aja. Di sini aja di Zoom. Di JJ. Remix. Silakan dari kelompok sini yang mendengarkan. Kita lihat temuan dari kelompok sini untuk menyampaikan ulasan dan hasil dari diskusinya. Silakan, Pak. Inklusivisme beragama yaitu orang menjadi inklusif itu karena mereka mengakui dan nyata menghormati keberagaman yang ada di masyarakat, dan inklusif ini membantu menciptakan kondisi sosial yang ramah dan tidak memandang suatu suku, agama atau lain-lainnya. Dan inklusif ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya pendidikan, pengalaman pribadi, kesadaran dan pemahaman, nilai dan keyakinan, lingkungan sosial, kepemimpinan, komunikasi, dan kesadaran diri. Sekian. Silakan Bapak Eksekutif sudah? Mana? Sini sudah? Sini sudah? Simpel saja kalau Pak harus lama. Keluar ini silakan. Ya, berapa silakan. Ya, bisa satu lagi. Nah, disampaikan temuannya, ulasan diskusinya. Mengapa orang berpikir semua agama itu sama? Jawabannya karena mungkin berpikir bahwa semua agama adalah sama karena kesalahpahaman tentang apa itu agama dan apa yang diajarkan akan agama yang berbeda. Namun beberapa alasan mengapa orang mungkin berpikir semua agama sama adalah keinginan untuk toleransi. Beberapa orang mungkin percaya bahwa tidak ada agama yang boleh dianggap benar, sementara agama lain menganggap tidak benar. Cukup? Ya, kasih kelompok sini. Oke, selanjutnya. Jelas? Sama apa? Baterai habis. Ini berarti apa? Apa? Kowe. Nathan. Silakan barangnya satu lagi. Untuk cara pandang agama secara eksklusivisme, yaitu salah satu cara pandang agama terhadap agama-agama yang berbeda itu salah. Kayak misal kita melihat agama Kristen itu salah karena kita beragama Islam. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pandangan eksklusivisme dalam beragama. Pendapat yang pertama, adanya kecemburuan sosial antar masyarakat dan anggapan bahwa norma yang ada tidak bersesuaian dengan kepribadian seseorang. Yang kedua, adanya
perbedaan status dan strata di lingkungan sosial. Lalu untuk pendapat yang kedua, faktornya itu ada dua. Yang pertama ada doktrin ajaran, yaitu menganggap agama-agama lain terjadi penyimpangan dari agama dia sendiri. Yang kedua adanya Stop, ntar lu ulangi dari awal. Oke, selanjutnya eksklusivisme atau eksklusivitas dalam beragama. Kasih plus untuk kelompoknya ini. selanjutnya yaitu cara pandang agama secara eksklusivisme. Di sini eksklusivisme berarti cara pandang ajaran yang paling benar atau yang lain dilihat sesat. Contohnya, kayak misal saya beragama Islam dan saya menganggap agama yang lain itu agama yang salah, dan itu merupakan cara pandang yang salah. Selanjutnya ada beberapa faktor terjadinya pandangan eksklusivisme dalam beragama. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada kecemburuan sosial antar masyarakat dan timbul anggapan bahwa norma yang ada tidak bersesuaian dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya, adanya perbedaan status dan strata di lingkungan sosial dan anggapan bahwa agama yang diyakini merupakan agama yang paling benar. Untuk pendapat yang selanjutnya, ada dua faktor juga. Yang pertama, faktor doktrin ajaran, yaitu menganggap agama yang lain terjadi penyimpangan ajaran dari agama dia sendiri. Selanjutnya adalah pemahaman, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa Nabi dan Terima kasih ya, luar biasa dari kelompok eksklusivisme atau eksklusivitas dalam beragama. Kasih plus untuk kelompok X ini. Terima kasih teman-teman, dan hari ini luar biasa ya, karena ini menjadi hal baru bagi teman-teman, sehingga nanti saya berharap dan sangat berharap selepas teman-teman nanti keluar dari ruangan ya, Anda bisa membaca ya, peta dalam konteks sikap beragama itu secara kontekstual, sehingga jangan lagi ada yang berpandangan bahwa gampang untuk mengkafirkan, menyalahkan yang lain, tetapi yang penting dalam hidup bagaimana kita bisa untuk memberikan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja saya pikir untuk perkuliahan pada sore hari ini, dan sebelum saya tutup ya, ada kalanya saya ingin ucapkan salam semangat ya, biar ini tidak lesu meskipun ini sudah sore ya. Saya tahu Anda sudah dari pagi ya. Kalau nanti saya bilang semangat sore, Anda bilang sore. Satu, dua, tiga, semangat sore. Kita tetap beragama bersama-sama. agama secara eksklusivisme. Di sini eksklusivisme berarti cara pandang ajaran yang paling benar atau yang lain dilihat sesat. Contohnya, kayak misal saya beragama Islam dan saya menganggap agama yang lain itu agama yang salah, dan itu merupakan cara pandang yang salah. Selanjutnya ada beberapa faktor terjadinya pandangan eksklusivisme dalam beragama. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada kecemburuan sosial antar masyarakat dan timbul anggapan bahwa norma yang ada tidak bersesuaian dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya, adanya perbedaan status dan strata di lingkungan sosial dan anggapan bahwa agama yang diyakini merupakan agama yang paling benar. Untuk pendapat yang selanjutnya, ada dua faktor juga. Yang pertama, faktor doktrin ajaran, yaitu menganggap agama yang lain terjadi penyimpangan ajaran dari agama dia sendiri. Selanjutnya adalah pemahaman, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa Nabi dan sangat berharap selepas teman-teman nanti keluar dari ruangan ya, Anda bisa membaca ya, peta dalam konteks sikap beragama itu secara kontekstual, sehingga jangan lagi ada yang berpandangan bahwa gampang untuk mengkafirkan, menyalahkan yang lain, tetapi yang penting dalam hidup bagaimana kita bisa untuk memberikan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja saya pikir untuk perkuliahan pada sore. Luar biasa. Satu, dua, tiga, semangat sore. Terima kasih. Saya tutup. Kalau punya maaf, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.